Mungkin nyamuk beleleng ada yang berpikir, sekarang stroke sudah hilang, nggak perlu minum obat benarkah demikian? Percaya pada mitos yang tidak benar sangat membahayakan kondisi pasien. Tetapi justru hal ini sering sekali sangat dipercaya dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dari keluarga pasien maupun penderita pasien stroke itu sendiri. Nah, untuk meluruskan pemikiran dan persepsi yang salah mengenai penyakit stroke, mari kita tanya langsung kepada Dr. Lina Kamelia selaku dokter spesialis saraf di RSUD Kabupaten Buleleng dalam SOS Stroke on Spotlight. Halo dokter. Halo Sista. Gimana kabar dokter? Kabar baik. Sista gimana? Baik dokter, kita mau tanya-tanya nih seputaran fakta ataupun mitos dari pasien stroke. Bisa dokter? Silakan. Terima kasih. Nah jadi gini dokter, kita ingin bertanya tentang fakta maupun mitos dari penyakit stroke. Menurut mitos itu umumnya pasien stroke itu hanya menyerang kalangan orang tua saja. Benarkah demikian dokter? Jadi keyakinan seperti ini memang sudah lama ya ada di dalam masyarakat, bahwa diyakini bahwa kita kena stroke kalau sudah tua gitu. Padahal tidak seperti itu sih. Dari muda kita sudah harus aware bahwa stroke itu bisa mengenai juga umur-umur muda ya. Pada zaman sekarang apalagi, karena tren itu cenderung bergeser. Kalau dahulu mungkin di atas 55 tahun, 60 tahun baru stroke itu tinggi angkanya. Apakah benar penyakit stroke itu hanya diderita oleh pasien dengan gangguan jantung? Jadi mitos yang kedua ini juga tidak benar ya. Ini mitos berarti dokter? Iya, mitos saja ya, mitos yang tidak berdasar ya, karena kita tahu bahwa faktor risiko stroke yang paling banyak adalah satu, hipertensi, yang kedua diabetes mellitus, yang ketiga memang ada gangguan jantung tertentu yang memang mencetuskan nantinya seseorang bisa mengalami stroke seperti itu. Fenomena yang terjadi belakangan ini dokter, para penderita stroke itu berpikir bahwa pasien stroke itu tidak memerlukan penanganan medis, malah ada yang langsung ke penanganan yang menurut kita kurang tepat ya dokter. Bagaimana menurut dokter? Itu dia. Sangat salah dan sangat mitos. Mitos yang tidak layak dipercaya. Itu sudah ada faktanya. Sudah tidak ada faktanya. Karena apa? Begitu seseorang mengalami stroke, dia memiliki waktu sekitar 4,5 jam untuk segera datang ke IGD mendapatkan penanganan yang benar-benar cocok ya. Pada saat itu dilakukan untuk membuka lagi pembuluh darahnya yang mengalami sumbatan. Yang saya katakan ini adalah stroke tipe penyumbatan atau stroke ischemic. Jadi ada namanya golden period ya, golden time di mana seseorang tersebut masih layak atau masih bisa masuk eligible kriteria untuk mendapatkan terapi yang disebut dengan trombolisis. Ya, trombolisis ini merupakan suatu tata laksana terhadap suatu stroke akut yang ditujukan untuk membuka sumbatan yang terjadi di pembuluh darah otak. Diharapkan dengan dilakukan tindakan trombolisis ini, seseorang tidak mengalami disabilitas pasca stroke. Jadi pasien itu bisa tanpa gejala sisa sama sekali, itu mungkin. Selanjutnya adalah apakah benar dengan pasien stroke yang sudah mengalami perbaikan itu pengobatannya dapat berhenti total? Kadang pasien kan capek minum obat dokter. Itu bagaimana menurut dokter? Itu mitos atau fakta? Itu juga kesalahan pola pikir yang sering kali terjadi, dan itu adalah mitos. Seorang stroke survival gitu ya memerlukan pengobatan jangka lama yang ditujukan untuk preventif sekunder. Jadi untuk mencegah terjadi perulangan stroke itu. Jadi ada obat-obat pengencer darah yang diminum minimal 2 tahun ya ke depan setelah menderita stroke, yang tidak boleh begitu saja di stop begitu saja oleh penderita stroke ini. Dan ini sering terjadi kesalahpahaman seperti itu. Nah, ini kita bertugas untuk memberikan edukasi yang benar bahwa pasien-pasien jangan sampai mengalami salah pola pikir seperti itu. Ya, salah memutuskan karena di kemudian hari akan rumit bagi pasien sendiri ya, karena kan bisa terjadi perulangan stroke. Iya, apalagi stroke TIA dokter ya. Kalau TIA itu adalah suatu minor stroke ya, artinya dia sebagai awareness bagi seseorang bahwa kamu suatu saat akan menderita stroke betulan gitu. Ya, itu faktor risiko stroke yang memang sudah hampir bisa dipastikan nanti seseorang itu bisa mengalami stroke. Dokter, bagaimana dengan penyakit stroke? Apakah ini bisa dicegah? Apakah ada tanda-tandanya dokter?
Kalau sudah berupa stroke yang sudah lewat dari waktu yang kita sampaikan tadi 4,5 jam seperti itu, lewat dari fase itu masuk ke rumah sakit baru mendapat penanganan, ya kemungkinan besar terjadi disabilitas lebih besar gitu. Tapi kalau pertanyaan Sinta tadi, apakah bisa dicegah stroke itu? Kita kembali kepada hulu ya, permasalahan. Jadi yang dicegah adalah faktor risikonya di tata laksanai. Misalnya ada hipertensi, ya minum obat anti hipertensi. DM, jadi jaga kadar gula darahnya dengan juga mengatur pola makan dan juga berolahraga. Jadi sebagai pengingat untuk kita semua, karena kita tahu bahwa 80% stroke itu dapat dicegah dengan melakukan beberapa hal yang akan saya sebutkan berikut ini. Kita singkat dengan perilaku cerdik. C itu cek kesehatan secara berkala. E, enyahkan asap rokok. R, rajin beraktivitas fisik atau berolahraga. D, mengatur diet sehat yang seimbang. I, istirahat cukup. Dan K, mengelola stres atau kelola stres Anda dengan bijak. Demikian. Ingat, selalu jaga pola hidup sehat dan jangan ragu untuk bertanya maupun berkonsultasi kepada dokter spesialis saraf di RSUD Kabupaten Buleleng. Terima kasih dan salam sehat.